Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devanu Satria dari Universitas Negeri Surabaya. Dalam video ini, saya akan menyampaikan pentingnya belajar perpajakan bagi siswa di SMA. Di video ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, penyampaian materi perpajakan sesuai dengan kurikulum K13, yang di dalamnya mencakup pengertian perpajakan, fungsi dan manfaat pajak, jenis-jenis pajak, dan alur administrasi pajak. Di bagian kedua, terdapat cara menghitung PPh pasal 21. Dan di bagian ketiga, menyampaikan tentang apa pentingnya membayar pajak yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi para siswa untuk belajar perpajakan. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu materi. Let's go. Oke, kita lanjut ke materi perpajakan. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu pengertian perpajakan. Secara hukum atau menurut undang-undang, pajak merupakan kontribusi wajib terhadap negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak semua masyarakat wajib membayar pajak, sedangkan yang harus membayar pajak disebut wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu contoh wajib pajak pekerja karyawan swasta maupun negeri dengan penghasilan lebih dari 4,5 juta per bulan, maka ia berkewajiban membayar pajak. Dan masih banyak lagi contoh wajib pajak lainnya. Pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak oleh negara. Yang kedua, pembayaran didasarkan pada norma-norma hukum. Yang ketiga, sumber pembiayaan pengeluaran kolektif. Dan yang keempat, sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dan yang kelima, balas jasa tidak diberikan secara langsung. Selanjutnya, fungsi dan manfaat pajak. Dengan masyarakat membayar pajak tentu memiliki fungsi dan manfaat yang besar bagi negara dan masyarakat itu sendiri. Berikut beberapa fungsi utama dari penerapan pajak. Yang pertama adalah fungsi budgeter atau anggaran. Fungsi ini merupakan fungsi utama di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke dalam kas negara. Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, pajak merupakan sumber pembiayaan negara terbesar, di mana 70% pendapatan negara berasal dari pajak. Yang kedua, sebagai alat pengatur. Fungsi ini mengatur beberapa hal, seperti menghambat laju inflasi, mendorong ekspor, memberi proteksi akan barang produksi dalam negeri. Dan yang ketiga, fungsi stabilitas. Pajak dapat menjaga kestabilan ekonomi dalam negara. Contohnya, pemerintah dapat mengenakan pajak impor barang agar barang dalam negeri dapat bersaing. Dan yang keempat, fungsi sarana retribusi. Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, rumah sakit, dan sekolah. Kebutuhan infrastruktur dapat dipenuhi melalui pembayaran pajak oleh masyarakat. Selanjutnya adalah manfaat pajak untuk masyarakat. Antara lain yang pertama, pajak untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan pelayanan publik lainnya. Yang kedua, pajak untuk memberi subsidi bahan bakar minyak untuk masyarakat. Yang ketiga, pajak untuk penyediaan layanan transportasi publik. Dan yang keempat, pajak juga dipakai untuk pelaksanaan demokrasi seperti pemilu. Ya, baik, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis pajak. Pajak memiliki beberapa jenis yang dikelompokkan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan pihak yang menanggung. Berdasarkan pihak yang menanggung dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung ialah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha sesuai dengan ketetapan pajak yang berlaku. Contoh, PPh atau pajak penghasilan dan PBB, pajak bumi dan bangunan. Sedangkan pajak tidak langsung ialah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa tertentu. Contohnya, pajak atas barang mewah yang dibeli dan pajak pertambahan nilai. Yang kedua di sini ialah pajak berdasarkan lembaga pemungut. Pajak berdasarkan lembaga pemungut dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara ialah pajak yang pemungutnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Yang termasuk pajak negara adalah pajak penjualan dan pajak
pertambahan nilai barang dan jasa. Sedangkan pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat 1 atau provinsi maupun daerah tingkat 2 atau kabupaten. Pajak daerah digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah tersebut. Contoh dari pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak reklame. Yang ketiga, pajak berdasarkan sifatnya. Pajak berdasarkan sifatnya juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pajak subjektif dan yang kedua pajak objektif. Pajak subjektif ialah pajak yang berpangkal pada subjeknya atau pada wajib pajak. Contohnya ialah pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, pajak objektif, pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan wajib pajak. Contohnya pajak penjualan dan pajak akan barang mewah. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang alur administrasi perpajakan di Indonesia sesuai dengan gambar berikut. Subjek pajak yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif harus mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau KPP untuk mendapatkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Setelah mendapatkan NPWP, wajib pajak melakukan pembukuan atau pencatatan jumlah penghasilan keseluruhan. Kemudian wajib pajak menghitung sendiri besarnya pajak dan membayar pajak tersebut ke bank dengan menggunakan SSP atau surat setoran pajak. Kemudian wajib pajak melaporkan ke kantor pelayanan pajak dengan membawa lembar ketiga surat setoran pajak bahwa wajib pajak telah melakukan pembayaran pajak. Jika pajak dirasa terlalu berat, dapat melakukan laporan keberatan pajak ke kantor pajak setempat untuk mendapatkan pengurangan pajak, mendapatkan retuisi, mendapatkan kompensasi, atau mendapatkan permohonan lainnya. Nah, setelah mempelajari beberapa jenis pajak, tentunya beberapa dari kalian ada yang masih bingung apa itu pajak bumi bangunan, apa itu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai. Nah, di sini saya akan membantu menjelaskan tentang apa saja pajak yang sering kita jumpai di masyarakat. Ya, yang pertama ada PBB atau pajak bumi dan bangunan. PBB ialah pajak yang dipungut oleh negara kepada masyarakat yang memiliki tanah atau bangunan di wilayah suatu negara. Besarnya pajak ini tergantung dari luas dan harga jual tanah dan bangunan. Yang kedua, PPh atau pajak penghasilan. PPh yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan atau gaji seseorang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga, PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN ialah pajak atas pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam penjualan dimulai dari produsen ke konsumen. Pajak ini sering kita jumpai pada struk-struk pembayaran. Yang keempat, pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor yaitu pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor baik individu ataupun lembaga. Pajak ini masuk pada penerimaan daerah. Yang kelima, pajak atas barang mewah. Pajak atas barang mewah ialah pajak yang dikenakan ketika kita membeli suatu barang yang tergolong mewah. Dan yang keenam, pajak perdagangan internasional. Pajak perdagangan internasional ialah pajak yang dikenakan oleh perdagangan suatu negara ke negara lain atau sering kita sebut ekspor dan impor. Nah, setelah mempelajari apa yang dimaksud dari perpajakan, selanjutnya kita akan mencoba menghitung pajak. Pajak yang akan kita hitung kali ini adalah pajak penghasilan pasal 21 atau lebih dikenal dengan PPh pasal 21. Kenapa PPh pasal 21 yang dijadikan contoh soal? Karena soal tentang PPh pasal 21 merupakan soal perpajakan yang paling sering keluar dalam ujian nasional, SBMPTN maupun tes mandiri di perguruan tinggi ternama. Sebelum kita menghitung PPh pasal 21, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dari PPh pasal 21 itu sendiri. Menurut Dirjen Pajak pada tahun 2015, PPh pasal 21 memiliki arti pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Subjek PPh pasal 21 secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pegawai yang masih bekerja atau sudah pensiun. Yang kedua, bukan pegawai. Contohnya tenaga ahli seperti akuntan, olahragawan, dan lain. Yang ketiga, peserta kegiatan seperti hadiah lomba. Ya, berikut contoh ilustrasi soal PPh pasal 21. Bambang merupakan pegawai pada perusahaan PT Chandra Kirana. Sudah menikah dan memiliki satu orang, memperoleh gaji
sebesar 8 juta per PT Chandra Kirana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, di mana premi jaminan kecelakaan kerja atau JK dan premi jaminan kematian atau JK dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,3%. Biaya jabatan yang dibayar Bambang kepada PT Chandra Kirana adalah 5%. PT Chandra Kirana menanggung iuran jaminan hari tua sebesar 3,7% dari gaji, sedangkan Bambang membayar iuran jaminan hari sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Bambang juga membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Berapa pungutan pajak penghasilan menurut pasal 20? Nah, untuk mengetahui soal berikut, kita mengetahui dulu tabel PTKP atau penghasilan tidak kena, karena tidak seluruh penghasilan dikenakan. Yang dikenakan pajak ialah seluruh penghasilan bersih yang sudah dikurangi oleh PTKP dan dinamakan dengan PKP atau penghasilan kena pajak, hingga dapat disimpulkan sebagai berikut. Total gaji bersih dikurangi PTKP sama dengan PKP. Nah, PKP tersebut yang akan di PPh pasal 21. Berikut tabel PTKP. Agar mudahkan, dibagi menjadi 3 tabel. Yang pertama, untuk pria atau wanita yang memiliki penghasilan tetapi belum menikah atau sudah menikah tetapi bersih. Yang kedua, pria sudah menikah dan istrinya tidak bekerja. Dan yang ketiga, pria dan wanita sudah menikah dan sama-sama bekerja. Angka setelah garis miring menandakan jumlah anak yang contoh pada kedua ada simbol K garis miring 1, berarti menandakan sudah menikah dan memiliki 1 orang. Jika anak lebih dari 3, maka tetap dihitung di tabel anak K. Perhitungan maksimal 3. Total PTKP nanti akan mengurangi penghasilan yang diterima dalam waktu 1. Baik, kita kembali ke soal dan mulai mengerjakan bersama. Ya, kita baca dan cermati soalnya sekali lagi. Bambang merupakan pegawai pada perusahaan PT Chandra Kirana, sudah menikah dan memiliki 1 anak, memperoleh gaji sebulan sebesar 8 juta rupiah. Bambang membayar premi JKK dan JK sebesar 0,5% dan 0,3%. Biaya jabatan yang dibayar pada PT Chandra Kirana adalah 5%. PT Chandra Kirana menanggung iuran jaminan hari tua sebesar 3,7% dari gaji, sedangkan Bambang membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. PT Chandra Kirana membayar iuran pensiun sebesar 200.000, sedangkan Bambang membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Berapa pungutan pajak penghasilan menurut pasal 21? Baik, langkah pertama yang harus dihitung adalah pendapatan kotor dari Bambang. Yang pertama, gaji sebesar 8 juta ditambah premi JKK atau jaminan keselamatan kerja sebesar 0,5% dari gaji, jadi sebesar 40.000, ditambah lagi premi jaminan kesehatan sebesar 0,3% yang hasilnya 24.000. Jadi total penghasilan bruto dari Bambang adalah 8.064.000 rupiah. Penghasilan bruto tersebut akan dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayarkan Bambang, dan iuran jaminan hari tua, di mana masing-masing jumlahnya ialah biaya jabatan sebesar 5% dikali penghasilan bruto sebesar 8.064.000 rupiah, sehingga menghasilkan 403.200. Sedangkan iuran pensiun yang dibayar Bambang ialah 100.000 dan iuran jaminan hari tua yang dibayar Bambang adalah 160.000, sehingga total biaya pengurangannya adalah 663.200. Dan untuk mencari penghasilan neto dalam sebulan, yaitu dengan cara pendapatan bruto dikurangi total biaya pengurangan, di mana 8.064.000 dikurangi 663.200, sehingga total penghasilan bersih atau penghasilan neto Pak Bambang ialah 7.400.800. Selanjutnya kita akan mencari penghasilan kena pajak dalam 1 tahun atau PKP setahun.
dengan cara penghasilan neto 1 tahun dikurangi PTKP setahun, di mana PTKP Pak Bambang dalam setahun menurut tabel PTKP tadi, karena Pak Bambang sudah menikah dan memiliki 1 orang anak, maka total PTKP-nya adalah 63 juta. Dan untuk mencari penghasilan neto atau penghasilan bersih selama setahun, kita tinggal mengalihkan 12, yaitu 12 dikali 7.400.800, sehingga hasilnya 88.809.600 rupiah. Jadi PKP Pak Bambang dalam setahun adalah 88.809.600 rupiah dikurangi 63 juta, dimana hasilnya adalah 25.809.600 rupiah. Itu merupakan PKP Pak Bambang dalam waktu 1 tahun. Nah, setelah mengetahui PKP setahunnya Pak Bambang, kita harus mengetahui tarif PPh pasal 21 yang harus dibayar dalam tabel berikut. Karena PKP-nya kurang dari 50 juta, maka PPh pasal 21 terutangnya adalah 5% dari total keseluruhan PKP. Total PPh pasal 21 terutangnya adalah 5% dikali 25.809.600 yang menghasilkan sama dengan 1.290.480 rupiah. Itu adalah PPh pasal 21 terutang dalam waktu 1 tahun. Di sini kita akan mencari per bulan PPh pasal 21 per bulan yang dibayar oleh Pak Bambang, sehingga 1.290.480 kita bagi 12 bulan yang hasilnya adalah 107.540 rupiah. Itu merupakan PPh pasal 21 terutang dari Pak Bambang. Ya, kita masuk ke bagian terakhir setelah kita mempelajari dan menghitung pajak. Selanjutnya kita akan membahas untuk apa kita harus membayar pajak dan apa pentingnya membayar pajak bagi kita dan negara. Di sini saya akan membacakan riset dari salah satu website, yaitu domainasia.com. Pada tahun 2018, dari total lebih dari 250 juta penduduk di Indonesia yang terdaftar sebagai wajib pajak berkisar 38 juta orang. Kemudian yang melaporkan pendapatan tahunannya atau SPT di tahun 2018 hanya berkisar di angka 17 juta orang. Pendapatan dari pajak sampai bulan Oktober 2018 sejumlah 1.061 triliun rupiah. Angka tersebut masih terbilang cukup kecil untuk membangun berbagai fasilitas dari Sabang sampai Merauke. Nampaknya kesadaran wajib membayar pajak di Indonesia masih cukup rendah. Jadi kenapa kita harus membayar pajak? Begini, kita ibaratkan negara menerima pendapatan dari pajak sebesar 1 triliun rupiah. Dari segi infrastruktur, 1 triliun rupiah setara dengan 155 km jalan, dan dari sektor pendidikan 1 triliun rupiah setara dengan bantuan kepada 2,2 juta siswa SD atau 1,3 juta siswa SMP atau 1 juta siswa SMA. Sedangkan dari sektor pertanian di Indonesia 1 triliun rupiah juga setara dengan 306.000 ton pupuk bersubsidi. Dan yang paling penting, 1 triliun rupiah mampu membantu sekitar 3,6 juta rakyat miskin yang mendapatkan akses kesehatan. Itu baru 1 triliun rupiah. Bandingkan dengan target pendapatan pajak 2018 di Indonesia yang mencapai 1.320 triliun rupiah. Bukan tidak mungkin cita-cita Indonesia untuk meratakan kesejahteraan di berbagai wilayah akan tercapai. Tentu saja asumsi di atas bisa tercapai jika semua pegawai pajak di Indonesia amanah terhadap jabatannya. Kita doakan saja negara kita semakin berkembang, dan jangan lupa membayar pajak tepat waktu. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.